Diketahui suatu vektor posisi R sama dengan I plus 2J plus 4K bersatuan meter dan suatu gaya konstan F. Vektor torka yang dilakukan oleh gaya F terhadap lengan R adalah tau, sedemikian sehingga perkalian silang atau cross product R cross tau itu sama dengan A plus 8I ditambah A min 6J min 14K bersatuan Newton meter kuadrat dengan A suatu konstanta. Sedangkan besar usaha yang dilakukan oleh F sepanjang lintasan vektor R adalah W sama dengan 14 Joule. Jika besar F adalah B Newton, maka nilai B kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, jadi di sini adalah soal tentang vektor ya. Kita memiliki suatu vektor posisi R, I ditambah 2J ditambah 4K. Oke, kita akan tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Jadi kita punya vektor R itu sama dengan I ditambah 2J ditambah 4K. Berarti 1I ditambah 2J ditambah dengan 4K. Maka kita tuliskan vektor kolomnya seperti ini supaya lebih ringkas ya. Kemudian di sini kita memiliki perkalian silang atau cross product antara R cross tau. Jadi ada R, kemudian kita crosskan dengan torsi atau tau. Sama dengan cara yang sama kita akan tuliskan juga dalam vektor kolom, yaitu komponen X-nya adalah A plus 8, kemudian komponen Y-nya atau J adalah A minus 6, dan komponen Z-nya adalah negatif 14K ya. Jadi negatif 14 seperti ini. Kemudian di sini juga diberikan nilai usaha atau work-nya, W-nya itu sama dengan 14 Joule. Pertanyaannya, berapakah besar gaya F ya? Dari mana kita memunculkan gaya F ini? Bisa kita mulai dari definisi torsi atau torka ya. Jadi torsi atau torka itu kita definisikan sebagai perkalian silang antara lengan gaya R kemudian cross F. Ini adalah definisi dari torsi atau torka. Kemudian yang kedua, di sini juga ada usaha. Usaha itu tidak lain adalah perkalian titik atau dot product dari F dan R ya. Jadi F dot R seperti ini. Ini adalah usahanya. Kemudian kita gunakan persamaan-persamaan ini yang akan kita masukkan ke persamaan yang perkalian silang antara R cross tau. Oke, kita akan mulai di sini. Berarti untuk perkalian silang antara R cross tau bisa kita tuliskan ulang. Di sini ada R kemudian cross tau, maka kita tuliskan menjadi R kemudian cross tau itu sendiri adalah R cross F ya. Jadi R cross tau itu sama dengan R cross F. Ini nilainya sama dengan, masih sama ya, kita copy saja untuk nilai yang di atas, kita tuliskan di sini ya. Jadi A plus 8, A min 6, negatif 14. Kemudian perhatikan bentuk perkalian silang yang ada di ruas kiri di sini. Ada R cross F. Perkalian silang bentuk yang seperti ini, R cross F itu kita kenal dengan yang namanya triple vector product ya. Jadi kita tuliskan persamaannya, triple vector product itu jika kita memiliki bentuk perkalian silang seperti ini. Jadi kalau kita punya A kemudian cross B, ini vektor A, cross vektor B, kemudian cross vektor C, maka ini identitasnya atau nilainya sama dengan B dikalikan A dot C. Jadi B perkalian biasa, kemudian di sini kita punya A dot C, BAC, CAB ya, BAC, kemudian dikurangi dengan vektor C, kita kalikan dengan A dot B. Ini adalah sifat yang akan kita pakai ya, jadi vektor, triple vektor product. Nah, pada kasus perkalian antara R dan tau ini, maka kita bisa anggap R yang ada di ruas kiri ini adalah A, kemudian R yang ada di tengah ini adalah B, sedangkan F-nya di sini adalah C. Maka dengan menggunakan triple vector product, bentuk yang di atas, yang perkalian cross ini bisa kita tulis menjadi B dikalikan A dot C. B itu adalah R, kemudian kita kalikan A dot C, berarti R dot F. Kemudian dikurangi dengan C dikalikan A dot B. C-nya adalah F, kemudian A dot B-nya adalah R dot R ya. R kemudian dot R sama dengan nilainya masih sama, kita tulis ulang di sini. Kemudian kita perhatikan bentuk yang bagian depan R dot F ini adalah perkalian titik ya. Perkalian titik itu memiliki sifat komutatif, dia bisa dibolak-balik. Jadi R dot F ini sama dengan F dot R, dan kita tahu F dot R itu tidak lain adalah usaha nih. Jadi F dot R-nya adalah W, berarti ini sama dengan W, dan kita juga sudah tahu nilai W-nya adalah 14 Joule. Maka bentuk yang R dot F ini nanti bisa kita ganti nilainya menjadi 14. Kemudian sisi yang satunya lagi kita punya R dot R ya, perkalian antara R dengan perkalian titik antara R dengan dirinya sendiri. Maka kita akan kerjakan dulu dengan vektor R-nya adalah 1, 2, 4 atau I plus 2J plus 4K. Kita tulis ulang ya di sini. Jadi I plus 2J plus 4K
kita lakukan operasi perkalian titik dengan dirinya sendiri, maka kita tulis di sini. Nah, ini adalah vektor R dot R. Nilainya berapa? Nilainya akan sama dengan, oke, dotnya kita letakkan di sini ya, R dot R, maka ini akan sama dengan kalikan yang sejenis ya. 1 kali 1 berarti 1, ditambah 2 kali 2 berarti 4, ditambah dengan 4 kali 4 berarti sama dengan 16. Kalau kita jumlah, nilainya sama dengan 21. Nah, berarti yang R dot R ini juga sudah ada nilainya, yaitu 21. Yang R dot F tadi ada nilainya yaitu 14. Sehingga vektornya bisa kita susun ulang lagi menjadi R, kemudian R-nya kita ganti langsung saja ya. R-nya adalah 1, 2, 4 di sini. 1, 2, 4, kemudian dikalikan dengan W, usahanya tadi adalah 14 Joule ya. Jadi kita kalikan 14, kemudian dikurangi dengan F, kita belum tahu nilai F-nya. Kita kalikan dengan R dot R-nya nilainya 21. Sama dengan yang ruas kanan masih sama. Kita copy saja ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang ruas kiri kita bisa hitung dulu. Berarti tinggal 14 ya. Kalau perkalian dengan skalar, kalikan satu persatu. 14, kemudian 28, kemudian 56. Sama dengan, masih dikurangi dulu ya. Dikurangi 21F. Ini F-nya masih vektor, sama dengan A plus 8, A min 6, kemudian negatif 14. Kita copy lagi. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita bisa susun ulang. Kita ambil F-nya sebagai subjek ya, kita susun ulang. Maka kita akan dapatkan bentuk persamaannya adalah 21F sama dengan, ini kita pindah ke kanan ya, kemudian ini kita pindah ke kiri. Berarti yang ruas kiri nanti kita akan punya 14 dikurangi dengan A minus 8, kemudian 28 dikurangi dengan A min 6, ya operasi pengurangan vektor biasa di sini, kemudian 56 dikurangi dengan negatif 14, yang ruas kanannya berarti sama dengan 21 dikalikan vektor F. Oke, ini seharusnya A plus 8 ya, bukan A minus 8. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa ambil F-nya, F sama dengan, kita bagi semua yang ruas kiri dengan 21, berarti 1 per 21. Kemudian yang dalam kurungnya kita kerjakan ya, 14 dikurangi A ditambah 8, berarti 14 min A min 8. 14 dikurang 8 adalah 6 min A, 28 dikurangi 6 minus 6, berarti 28 ditambah dengan 6, berarti 34 dikurangi dengan A, kemudian yang bawah 56 dikurangi negatif 14 adalah 70. Maka di sini kita menemukan vektor F tetapi masih dalam bentuk A. Berarti langkah selanjutnya kita tinggal mencari nilai A ini supaya mendapatkan vektor F-nya. Kita bisa menggunakan persamaan usaha bahwa W itu sama dengan F dot R. Kita tuliskan di sini usaha atau W itu sama dengan F dot R. Kita akan lakukan operasi perkalian titik lagi antara F dan R, dan nilai W-nya sudah diketahui 14, sama dengan nilai F-nya adalah 1 per 21. Kita tuliskan di sini ada 6 minus A, 34 negatif A, di sini minus ya, 70. Kemudian kita dotkan dengan R. R-nya tadi adalah 124. 124. Dengan cara yang sama ya, kita lakukan operasi dot product. Kita kerjakan dulu yang ruas kanan ya. Jadi kita tulis di sebelahnya 1 per 21 dikalikan 6 minus A dikali 1 berarti 6 minus A ditambah dengan 34 minus A dikali 2 berarti 64 negatif 2A minus 2A, 70 dikali 4 berarti plus 280. 280 sama dengannya masih 14 ya. Kemudian kita sederhanakan jadi 14 sama dengan 1 per 21, berarti yang A-nya menjadi negatif 3A, kemudian yang angkanya kita hitung ya, 6 ditambah 64 ditambah 280. Atau supaya mudah 280-nya kita pindahkan dulu aja. Atau seperti ini ya perhitungannya supaya mudah. 21-nya kita kalikan semua dengan 21, berarti yang ruas kiri jadi 14 kali 21. Supaya tidak terlalu besar yang ruas kanan. Jadi yang ruas kiri kita kalikan 14 kali 21, berarti yang ruas kanan A-nya adalah negatif 3A, kemudian ditambah dengan 6 ditambah 64, berarti nilainya, oke, ini ternyata bukan 64 ya, tetapi 34 kali 2 itu 68, maaf. Jadi ini adalah 68, bukan 64. Oke, ini 68, berarti kalau kita jumlahkan, 6 ditambah 68 itu berarti 74, kemudian ditambah 280 ya. Nah, 14 dikalikan 21 itu kan 294. Kemudian kita kurangkan 280-nya. Jadi angkanya lebih kecil kalau seperti ini. Negatif 3A ditambah dengan 74. 294 dikurangi 280 itu kan sama dengan 14 ya. 14 sama dengan 3A negatif ditambah dengan 74.
Dari sini kita dapat 3A itu sama dengan 74 dikurang 14 sama dengan 60, artinya nilai A-nya sama dengan 20. Nah, sekarang kita dapat nilai A-nya sama dengan 20. Maka, kalau kita substitusikan nilai A ini ke persamaan F yang ada di atas, kita akan dapatkan vektor F-nya. Sekarang kita lakukan substitusinya, berarti vektor F-nya itu sama dengan, kita tulis di sini ya, vektor F itu sama dengan 1/21. A-nya kita ganti dengan 20, jadi 6 dikurangi 20 adalah negatif 14, 34 dikurangi 20 adalah 14, 70 tetap 70, seperti ini. Kemudian kita kalikan semuanya dengan 1/21, maka kita akan dapat nilainya bagi dengan 7, berarti dibagi 7 kita dapat negatif 2, dibagi 7 kita dapat 3. Ini berarti 2/3 dibagi 7 dapat 10, dibagi 7 dapat 3. Nah, inilah vektor F-nya, atau bisa kita tulis F itu sama dengan semuanya per 3 ya, berarti kita bisa tuliskan 1/3-nya dikeluarkan, berarti negatif 2I ditambah dengan 2J ditambah dengan 10K. Inilah vektor F-nya. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan adalah nilainya, karena diketahui bahwa besar vektor F adalah B Newton, yang ditanyakan B kuadrat. Artinya ini adalah nilainya vektor F, bukan vektor F-nya itu sendiri. Maka kita tinggal menghitung magnitude-nya atau nilainya ya. Kita tinggal akarkan, dikuadratkan semua. Berarti F sama dengan akar dari semuanya kita kuadratkan. Oke, seperti ini. 1/3-nya kuadrat jadi 1/9. Minus 2 dikuadratkan jadi 4. 2 dikuadratkan 4. Kemudian 10 dikuadratkan 100. Nah, kita akan dapat bentuknya. Vektor panjang vektor F adalah akar dari 1/9 adalah 1/3. Kemudian akar dari 108. Nah, kalau kita hitung nilainya, ini adalah B. Jadi B itu sama dengan 1/3 akar 108. Pertanyaannya adalah B kuadrat. Berarti B kuadratnya tinggal kita kuadratkan. 1/9 dikuadratkan, akar 108 kuadrat adalah 108. Berarti 108 dibagi 9 sama dengan 12 ya. Atau kita isikan 12,0. Maka untuk pertanyaan ini kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa nilai B kuadrat itu sama dengan 12,0. Seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah cakram bermasa M dan berjari-jari A disambungkan dengan batang bermasa M dan panjangnya 2A. Titik hubung kedua benda terletak pada titik O seperti ditunjukkan oleh gambar ya. Artinya titik O itu adalah pusat dari koordinatnya atau titik asalnya di sini. Ini adalah titik O berarti. Kemudian cakram tersebut terletak pada bidang XY, artinya papannya itu ada di bidang vertikal di sini, XY yang bagian belakang. Kemudian pusat cakram berada pada koordinat A00. Jadi X-nya A, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka dia tepat di tengah-tengah sini, yang mana panjangnya berarti sama dengan A. Oke, kita berikan keterangan dulu ya. Jadi panjang ini adalah A, panjang satunya lagi juga A. Oke, kita tulis di sini koordinatnya adalah A, ini juga A. Artinya jari-jari dari cakram itu otomatis sama dengan A. Kemudian panjang dari batangnya adalah 2A ya. Jadi batangnya panjang dari posisi yang titik asal sampai ke ujung batang adalah 2A seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Batang tersebut terletak pada sumbu X dengan ujung kiri batang berada pada koordinat negatif 2A. Ya betul ya, karena batangnya panjangnya 2A, otomatis ujung yang kirinya di sini koordinatnya adalah negatif 2A pasti ya. Kemudian sistem cakram diputar dengan kecepatan sudut omega terhadap sumbu Z. Oke, sumbu Z itu adalah sumbu yang tegak lurus bidang. Artinya nanti dia akan diputar seperti ini terhadap sumbu yang tegak lurus bidang ini dengan kecepatan sudut sebesar omega. Kemudian data numeriknya, masanya 12 kg, M-nya 12 kg, A-nya 2 meter, omeganya 1, maka tenaga kinetik rotasi sistem cakram batang sama dengan titik-titik joule. Jadi kita akan mencari energi kinetik rotasi atau tenaga kinetik rotasi. EK rotasi itu sama dengan berapa? Oke, jadi di sini kita punya dua benda. Yang pertama batang, yang kedua adalah cakram, diputarnya terhadap sumbu Z ini. Maka energi kinetik rotasinya karena dia skalar ya, jadi kita tinggal jumlahkan aja. Energi kinetik rotasi yang ada di sini tidak lain adalah energi kinetik rotasi batang. Kalau kita putar di sumbu Z, rotasi EK rotasi batang, kita tulis dulu ya, batang, kemudian relatif sumbu Z ditambah dengan EK rotasi cakram relatif sumbu Z. Nah, kita akan cari satu-satu ya, kalau diputar di poros sumbu Z. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah batang dulu.
kita akan mencari EK rotasi untuk batang. Kalau dia diputar terhadap sumbu Z, maka ini akan sama dengan, perhatikan batang ya, kalau batang itu kita putar di sumbu Z artinya sama aja kita memutar batang di ujung dia. Maka persamaan energi kinetik rotasinya adalah 1/2 dikalikan I omega kuadrat kan. Jadi 1/2 dikalikan momen inersia batang kalau kita putar di ujung. Berarti kita tulis I dulu dikalikan dengan omega kuadrat. Nah, I di sini adalah momen inersia batang kalau kita putar di ujung, maka akan sama dengan 1/2 dikalikan 1/3, massa batangnya adalah M, panjang batangnya adalah 2A. Ini L batangnya sama dengan 2A, berarti 2A kuadrat ya, karena batang diputar di ujung itu 1/3 ml kuadrat, panjangnya adalah 2A, kemudian dikalikan dengan omega kuadrat. Kalau kita hitung berarti 1/3 dikalikan 4/3 dikalikan setengah, artinya dia punya 2/3 MA kuadrat ya, 2/3 MA kuadrat omega kuadrat. Kemudian kita akan menghitung energi kinetik cakram kalau poros putarnya ada di sumbu Z. Maka kalau poros putarnya ada di sumbu Z, maka kita akan gunakan teorema sumbu sejajar ya, karena pusat massa cakramnya ada di sini, maka dia akan bergeser sebesar A. Maka momen inersianya nanti menggunakan teorema sumbu sejajar, yaitu I pusat massa ditambah dengan MD kuadrat, D-nya adalah A. Berarti 1/2 sama rumusnya ya, dikalikan I dikalikan omega kuadrat. Ini kita tulis I cakram, ini kita tulis I batang. Maka ini akan sama dengan 1/2. Momen inersianya adalah momen inersia cakram. Kalau kita putar di pusat massa 1/2 MR kuadrat, R-nya adalah A, ditambah dengan pergeserannya dia adalah M dikalikan D kuadrat. D-nya adalah A, dikalikan dengan omega kuadrat. Maka kalau kita hitung 1/2 ditambah 1 berarti sama dengan 3/2. 3/2 kali setengah berarti 3/4 MA kuadrat omega kuadrat. Nah, kalau kita sudah menemukan semuanya, maka energi kinetik rotasi sistem itu sama dengan jumlahan dari energi kinetik batang dan cakram. Berarti kalau kita jumlah di sini EK sistem itu sama dengan 2/3 ditambah 3/4 ya. Kita tulis angkanya di depan, 2/3 ditambah dengan 3/4 dikalikan karena komponennya sama. Jadi M A kuadrat omega kuadrat. Tinggal kita hitung angkanya, 2/3 ditambah 3/4. Jadi kita kalikan 4 ya, jadi 8/12. Kita kalikan 3, 9/12. Artinya 8 tambah 9, 17/12. Masanya kita masukkan, masanya adalah 12 kg. Kemudian A-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat. Dikalikan omeganya adalah 1, jadi 1 kuadrat. Maka ini akan sama dengan, kita coret 12-nya, tinggal kita kalikan 17 dikalikan 4. Maka kalau kita hitung kita akan dapat jawabannya 17 kali 4 berarti 40 tambah 28, 68 ya, 68,0 Joule. Nah, inilah energi kinetik sistem seperti itu.